Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Tajam Dialog. Masih dengan narasumber yang sama, yaitu Komandan Kodim 0824 Jember, Bapak Letkol Infantri Laude Muhammad Nurdin. Tadi kita sudah membahas terkait penanggulangan bencana yang sudah terjadi di beberapa daerah, khususnya di Kabupaten Jember. Nah, di segmen berikut ini dan kita akan membahas mengenai beberapa program yang digagas oleh Komandan sendiri ini. Salah satunya adalah program One Day One Pesantren dan juga Safari Tahajud. Ini merupakan program yang sangat unik. Nah, sebenarnya idenya itu dari mana sih, Dan? Baik, jadi dalam penanganan sesuatu permasalahan di wilayah, itu sangat dibutuhkan kita bagaimana adanya inovasi-inovasi. Ini diawali sebenarnya saat pilkada serentak di Kota Jember yang berlangsung di 261 desa. Bagaimana dalam kita menangani suatu permasalahan tersebut dibutuhkan adalah penguasaan wilayah. Salah satunya adalah bagaimana kita mengenal wilayah itu dengan bersilaturahmi dengan kepada para kiainya. Salah satunya adalah pondok pesantren, sehingga kita harus bisa mendatangi pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh kecamatan Kota Jember. Paling tidak pada saat itu saya mengawali satu pondok satu kecamatan. Sehingga dengan upaya yang kita lakukan di awal itu, alhamdulillah kemarin saat pelaksanaan pilkada serentak di 261 desa, kemudian di 31 kecamatan berjalan dengan aman dan terkendali. Dan hal ini sangat erat pentingnya dengan doa daripada para kiai dan ulama yang ada di setiap kecamatan-kecamatan yang ada. Dan inilah yang mengawali daripada bagaimana kita berinovasi dalam melihat topik permasalahan yang ada di lapangan. Karena keberadaan itu sangat penting dibutuhkan bagi kita untuk menghadapi problema yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah kita dengan One Day One Pesantren, kita silaturahmi ke pondok pesantren, maka kita akan bisa memohon doa restu daripada para kiai dan ulama agar sama-sama kita menjaga setiap kecamatan dan Kota Jember ini secara utuh dan bulat demi kedamaian kita semua. Dalam pelaksanaannya apakah juga menerjunkan beberapa personil, Dan? Untuk melaksanakan kegiatan ini saya melibatkan daripada seluruh komponen yang ada di setiap kecamatan. Jadi keterlibatan para Babinsa, kemudian Dan Ramil, Kapolsek, kemudian para kiai dan ulama untuk bagaimana kita dan kami sebagai Kodim 0824 Jember ini berpartisipasi di masyarakat, melayani masyarakat dengan bersilaturahmi ke setiap pondok pesantren. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami sudah bisa bersilaturahmi di 50 pondok pesantren yang ada di setiap kecamatan. Sehingga kami mengatur di luar dari kegiatan protokoler kami memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk melaksanakan program One Day One Pesantren ini. Dari program One Day One Pesantren itu tadi, apakah sudah termasuk dari Safari Tahajud, Dan? Berbeda. Untuk Safari Tahajud kita murni melaksanakan pada Jumat pagi. Ini kami awali setelah saya menjabat sebagai Dandim 0824 Jember. Pertengahan Agustus kami menjabat, dan ini sudah saya sampaikan visi dan misi saya sebagai Dandim kepada para tamu undangan saat lepas sambut Dandim, dan saya menyampaikan akan melaksanakan kegiatan Safari Tahajud di setiap kecamatan yang ada. Dan alhamdulillah nanti pada Jumat pagi juga saya akan melaksanakan Safari Tahajud di Kecamatan Wuluhan, dan itu kecamatan yang ke-19 saya melaksanakan Safari Tahajud di Jumat paginya, dengan tujuan ada 4 tujuannya. Pertama adalah melaksanakan silaturahmi kepada para tokoh masyarakat, ulama. Kemudian kita memakmurkan masjid yang ada di wilayah Kota Jember. Kemudian yang ketiga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam pada setiap Jumat pagi agar Kota Jember dihindari dari bencana alam, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Dan keempat, untuk menghadapi tahun politik juga kita mohon agar Kota Jember ini dijauhi dari permasalahan dan Jember aman damai. Sejauh ini bagaimana animo dari masyarakat terkait adanya program-program tersebut, baik itu One Day One Pesantren, kemudian Safari Tahajud? Dan alhamdulillah saya lihat responnya sangat luar biasa. Memang
Jember ini dengan jumlah pondok pesantren yang lebih dari 600 pondok pesantren. Pada saat kami datang di setiap pondok ini sangat luar biasa sambutan daripada para santri, kemudian para guru yang ada di pondok-pondok. Dan yang tidak kalah penting juga kami manfaatkan dengan kegiatan wasbang Apa di itu? pondok tersebut, wawasan kebangsaan. Iya. Kita mengisi wasbang yang diberikan oleh pimpinan pondok, apa itu di aula pondok ataupun mungkin di masjidnya, memberikan pesan-pesan kepada mereka bagaimana untuk kedisiplinan, bagaimana untuk menjaga dan membela keutuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia, rasa cinta tanah air, kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu kita manfaatkan juga. Jadi dengan silaturahmi dengan dewan pesantren, kita juga bisa memberikan materi wawasan kebangsaan kepada para santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren itu. Kemudian sasaran dan juga yang menjadi target dari safari tahajud itu tadi apa, Dan? Jadi target safari tahajud tadi yang saya sampaikan tadi, kami garis bawahi 2 tadi. Dari 4 kita bisa bagaimana 2 targetan kita lihat pada di depan ini, bagaimana dengan kondisi cuaca yang sangat tidak menentu pada sekarang ini. Kita harapkan dengan doa di sepertiga malam kita pada setiap Jumat pagi di setiap kecamatan, bagaimana Jember dihindari dari segala bencana alam yang ada. Kemudian dihindari dari segala wabah penyakit yang ada, yang kemarin ada beberapa gejala-gejala penyakit yang timbul di masyarakat. Semoga Allah meniadakan penyakit tersebut di masyarakat. Ya, amin. Kemudian juga yang berikutnya adalah bagaimana dengan safari tahajud itu kita sama-sama menjaga Jember sehingga Jember damai. Ya. Adakah kendala dalam pelaksanaan program tersebut, Dan? Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada kendala. Saya malah para tamir masjid, para kiai kalau bertemu kami saat di acara-acara tertentu menagih ke kami, Pak Dandim, kapan safari tahajud di tempat saya. Berarti ini antusias masyarakat sangat luar biasa. Sangat besar sekali ya. Betul, mungkin tanpa sengaja kita bertemu dan mungkin di Jember sudah respon sekali dengan kegiatan ini dan antusiasnya sangat luar biasa sehingga masyarakat secara langsung saya sampaikan silakan berkoordinasi dengan para danramil yang ada di wilayah sehingga kami membagi dan ini akan berlangsung secara terus-menerus setiap Jumat pagi. Setiap Jumat pagi di seluruh kecamatan dan alhamdulillah ini kecamatan yang ke-19 kami, berarti 19 sudah berjalan dan ini kita akan targetnya sampai seterusnya. Dan itu sudah berjalan sejak? Dan itu sudah berjalan semenjak saya juga menjabat sebelum jadi Dandim Jember di Dandim Surabaya Timur. Sudah saya gerakan kegiatan itu kebetulan pada saat menghadapi Pilpres di Surabaya. Sebagai Dandim Surabaya Timur kami melaksanakan kegiatan ini juga safari tahajud di beberapa kecamatan. Kalau di Surabaya cuma 7 koramil kita putar. Kalau di Jember ini 31 koramil. Sehingga pertemuan kita ini cuma 31 minggu masing-masing kecamatan. Iya. Dan bagaimana sih ANEF atau analisa dan evaluasi dari Kodim 0824 Jember sejauh ini terkait program tersebut? Dan kita melihat dengan respon yang sangat luar biasa ini, maka kita mengharapkan bagaimana kedekatan kita di masyarakat sangat dirasakan manfaatnya. Peran kita di masyarakat sebagai aparat kewilayahan, kita melayani masyarakat, kita sama-sama bersinergi di dalam upaya-upaya untuk mau menjaga kota Jember ini. Kata Pak Kapolres, jaga api ke Jember. Ya. Jadi kita sinergis dengan Polres Jember juga, dengan bagaimana sama-sama dengan seluruh komponen masyarakatnya, ada para tokoh agama, kemudian tokoh pemuda, tokoh masyarakat sering bahu-membahu dengan mengajak lapisan masyarakat. Dan kita melaksanakannya juga bisa di pondok pesantren untuk safari tahajud tersebut dan bisa di musola-musola ataupun masjid yang ada di masyarakat, tergantung dan ramil, camat, kapolsek yang sinergis dalam menentukan di mana lokasi Pak Dandim untuk melaksanakan safari tahajud. Iya. Baik, dan kita akan membahas mengenai program dari Dandim 0824 Jember ini, namun setelah jeda pariwara berikut.